Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hadza nabil karim. Nasril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wal mayami. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Muara Enim, BPJS Cabang Muara Enim. Dari mana lagi ada Pak? Ada dari Prabu, ada dari Lubuk Linggau. Oh, ada lahan, cuma kita. Ya. Ada dari mana lagi Pak? Oh, Batu Raja Hangdihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur di sore hari ini atas kudrat dan iradat Allah kita dipertemukan dalam ruangan ini. Selain kita disibukkan dengan membuat rencana dunia, tapi kita menyempatkan diri juga untuk menata agar apa yang kita lakukan di dunia ini tidak selesai begitu saja, tetapi ada efeknya, ada pengaruhnya setelah nanti kita tidak ada lagi di dunia ini. Maka itu dalam bekerja itu membutuhkan apa yang disebut dengan komitmen. Ada yang bisa bantu Pak? Apa itu Ibu? Komitmen, janji. Kalau Hangdihi ngantu, komitmen sesuatu yang harus kita pegang dan tidak boleh kita abaikan. Maka itu dalam bekerja ada beberapa komitmen, ada intellectual komitmen, ada emotional komitmen, dan ada spiritual komitmen. Apa itu intellectual komitmen? Komitmen berdasarkan angka-angka. Biasanya kalau pegawai ini dihubungkan dengan bonus, gaji, perolehan, dan lain sebagainya. Jadi aku dipindahkan ke daerah itu, tapi aku dapat apa? Ini komitmen berdasarkan angka-angka. Dulu waktu zaman kami lahir tahun 75. Waktu itu, waktu sekolah belum ada handphone, jadi orang tua sering memberikan motivasi, nak, belajar yang rajin, kalau kamu dapat ranking 1, kage emak njuk hadiah. Ada yang seusia kami di sini? Pak Pracawang lahir tahun 79. Tidak jauh beda Pak ya. Waktu itu Pak, apa ininya hadiahnya kalau dapat ranking 1? Sepeda. Bahasa organnya apa? Kereta angin. Semangat tidak Bapak Ibu kita belajar? Semangat. Karena yang ada di dalam otak kita apa? Sepeda. Ternyata setelah ujian, soalnya mudah, tapi jawabannya yang susah. Lalu untuk mendapatkan sepeda apa yang dilakukan? Belajar atau berusaha? Ini pertanyaan Pak. Ciri uhang waras, ciri jema waras, kalau ditanya jawab. Coba apa yang dilakukan? Belajar atau usaha? Ini sudah ujian Pak. Usaha. Apa usahanya untuk mendapatkan sepeda? Sudah ujian ini Bu. Tapi karena ingin mendapatkan ranking 1, menghalalkan segala cara. Apa yang dilakukan ketika ujian? Soalnya mudah tapi jawabannya sulit. Ngepek. Coba angkat tangan selama sekolah yang tidak pernah ngepek. Ya. Lalu Bapak Ibu, kalau masih kecil mau mendapatkan sepeda, menghalalkan segala cara. Lalu bayangkan setelah jadi pejabat, setelah jadi kepala, di bawah kepala cabang apa? Kepala unit, kepala cabang. Kemudian untuk mengganti kijang tahun 84, kalau dia ditutup, mana Pak? Pintunya itu langsung balik dari celangka. Diganti dengan Innova terbaru. Apa yang dilakukan? Sementara gaji lah tegadai. Balik enggak. Bagaimana kalau hanya dengan intellectual komitmen ini saja untuk membangun Indonesia, untuk membangun Sumsel, untuk membangun Muara Enim, untuk membangun lingkungan kerja kita masing-masing, kalau hanya dengan intellectual komitmen saja, kira-kira apa yang dilakukan? Hari ini kita mendengar bagaimana Pertamina apa? Karena apa? Hanya intellectual komitmen. Perlu tidak intellectual komitmen? Gaji perlu tidak Pak? Yang tidak jawab berarti tidak perlu Pak. Mulai besok tidak usah di ini unjuk gaji. Tapi kalau hanya itu yang menjadi masalah. Lalu kita membutuhkan komitmen kedua, yaitu emotional commitment. Komitmen berdasarkan rasa. Coba rasa itu ada berapa macam Bu? 4. Apa? Masin? Manis, pahit. Pada prinsipnya rasa itu ada 2. Like or dislike. Suka atau tidak suka.
Bagaimana kalau kinerja kita dihubungkan dengan atas dasar suka atau tidak suka? Suka ini biasanya dimunculkan karena kedaerahan, karena satu alma mater. Misalkan yang jadi pemimpin kita Hang Dihi, Jema Batu Raja. Maka dia mengatakan selain Batu Raja minggir. Tapi terjadi tidak itu, Pak? Seringkali terjadi ya, Pak. Mungkin tidak di tempat kita, di tempat lain, karena rasa kedaerahan, karena rasa satu alma mater, karena senang atau tidak senang, sehingga tidak lagi dilihat dari kompetensinya. Maka itu ternyata tidak cukup hanya 2 komitmen ini saja. Membutuhkan 1 komitmen lagi, itulah yang disebut dengan spiritual commitment. Supaya tidak terlalu lambing. Lambing ngerti tidak, Pak? Oh, bukan goyang. Itu malahan lambing, Pak. Panjang. Supaya tidak terlalu panjang uraian kita, saya sampaikan dalam satu kisah. Khalifah kedua, ada yang tahu siapa? Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Rupanya Sayyidina Umar ini adalah pemimpin yang sering turun ke bawah. Dalam bahasa Jokowinya apa? Belusukan. Kalau begitu, jauh sebelum Jokowi belusukan, sudah ada pemimpin yang belusukan. Umar Ibnu Khattab. Kalau begitu, Umar yang contoh Jokowi, atau Jokowi yang contoh Umar? Sama tahu lah ya, itu jawaban yang aman, Pak ya. Dari kejauhan, Khalifah ini melihat ada bukit yang berwarna putih. Ternyata bukit itu dipenuhi dengan domba yang gemuk-gemuk. Setelah dia dekati, tidak jauh dari tempat itu ada anak gembala. Khalifah bertanya, "Nak, domba ini banyak sekali." "Iya," katanya. "Ini milik siapa?" "Milik tuan saya." "Di mana tuanmu?" "Dia berada di balik bukit sana." "Tuanmu tahu tidak jumlah domba ini?" "Jangankan dia, saya yang setiap hari ngurusi domba ini tidak tahu berapa jumlahnya." "Kalau tuanmu tidak tahu," katanya, "bagaimana kalau saya beli 1 ekor domba ini?" Anak itu mengatakan, "Minta maaf tuan, saya hanya diamanati untuk menggembala, saya tidak diamanati untuk menjual." Khalifah kembali membujuk, "Kan tuanmu tidak lihat. Kalau berkurang 1 ekor, tuanmu juga tidak tahu." Maka anak gembala itu berdiri, "Saya mengatakan memang benar tuan saya tidak lihat. Tapi Tuhannya tuan saya, Tuhannya sampean, Tuhannya saya lihat." Kira-kira dijual tidak domba itu oleh anak gembala ini? Tidak. Kalau hanya dengan intellectual commitment tadi, butuh untuk beli handphone baru, dijual tidak? Dijual. Emotional commitment karena ada ponaan yang minta bantu, dijual tidak? Dijual. Tapi mengapa tidak dijual oleh anak ini? Apa yang dimiliki oleh anak ini? Itulah yang disebut dengan spiritual commitment. Kalau begitu apa itu spiritual commitment? Iman. Ada yang lain? Apa? Lapar? Sama-sama ya, sebentar lagi ya. Apa itu spiritual commitment? Dari kisah tadi, spiritual commitment itulah yang dimaksud dengan God consciousness. Sebuah kesadaran merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melatih kesadaran merasa dilihat oleh Allah itu, Allah siapkan dalam setahun itu 1 bulan yang disebut dengan madrasah ruhaniyah, madrasah pelajaran ruh yang kita pelajari selama 1 bulan Ramadan ini agar memiliki kesadaran merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dari Lubuk Linggau mana? Coba Pak, ya angkat tangan Pak. Nah, tadi saya tanya dulu, berani tidak di bulan Ramadan masuk dalam kamar, tidak ada yang lihat, kamarnya dikunci, lampunya dimatikan, makan martabak. Kemudian keluar rumah, lap lagi mulut, kering, ngaku puasa. Berani tidak Pak? Kenapa Pak? Kan tidak ada yang lihat Pak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Lubuk Linggau. Bapak Ibu, bagaimana kalau kesadaran ini kita bawa ke kantor? Kalau kesadaran ini dibawa ke pasar, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira tingkat kebocoran, tingkat penyelewengan di tengah masyarakat bulan Ramadan ini yang katanya setan sudah dibelenggu, tapi tingkat kecurangan di pasar terjadi tidak? Kalau kita punya kesadaran merasa dilihat oleh Allah. Tapi terkadang Pak, kesadaran itu hanya kita lakukan ketika kita puasa, tapi setelah kita di kantor, setelah di pasar, setelah di masyarakat, tidak lagi merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Ramadan ini melatih kita untuk membangun sebuah kesadaran dalam diri kita tentang God consciousness, kesadaran akan adanya Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, meski tidak mendapatkan reward dari atasan.
Mungkin ada yang prestasinya sama tapi tidak mendapatkan bingkisan karena bos tidak jingok. Tapi tidak masalah, karena pengabdian kita bukan kepada bos, pengabdian kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lakukan yang terbaik, tanggung jawab itu dimanapun dan kapanpun kita berada. Apa yang kita terima itu sungguh terkadang tidak layak, bukan tidak sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Tapi Bapak Ibu yakinlah, apabila engkau melakukan sesuatu melebihi dari apa yang kau terima, maka engkau suatu saat nanti berhak untuk menerima sesuatu yang melebihi dari apa yang kau kerjakan. Tapi apabila hari ini engkau meminta bayaran yang lunas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kau kerjakan hari ini di dunia, orientasinya hanya untuk dunia saja, maka wallah, demi Allah, engkau tidak layak lagi meminta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti kita berpulang kepada Allah. Maka Bapak Ibu, Ramadan ini mestinya kinerja kita meningkat. Karena Ramadan ini adalah peperangan. Berapa menit lagi Pak? 5 menit lagi ya? Ya, karena bukan Bapak Ibu nak berbuka. Aku juga nak berbuka Pak. Nah, kita simpulkan, ternyata dalam banyak terjadi peperangan di bulan Ramadan ini. Perang yang paling hebat dalam Islam, ada yang non-Muslim? Ya. Ya, enggak apa-apa. Anggap saja ini sebagai pengetahuan dan sebagai langkah awal untuk enggak apa-apa. Tapi masih gadis ya Pak? Sudah keluarga? Oh, sudah keluarga. Pikir masih gadis. Carilah ustaz-ustaz kan. Bapak Ibu, pada peperangan yang pertama sekali, perang Badar, itu perang di mana umat Islam jumlahnya sedikit, kafir Quraisy jumlahnya banyak, tapi umat Islam memenangkan peperangan itu. Tapi usai peperangan, Rasul mengatakan kepada para pengikutnya, sahabatnya, "Duhai sahabatku, kita baru saja melewati peperangan yang kecil dan akan menghadapi peperangan yang besar." Serentak ketika itu para sahabat takajui. Aduh, orang awak suka, orang awak suka. Aduh, orang awak, mangga suka. Ba kabar, yung baik. Nah Bapak Ibu, takajui. Kalau bahasa lahatnya, bahasa batu rajinya, tekanjat para sahabat ini. Nek bahasa Jawa nek kaget para sahabat. Kalau peperangan yang begitu dahsyat ini saja kau anggap sebagai perang yang kecil ya Rasulullah, bagaimanakah perang yang besar itu? Maka Rasul mengatakan perang yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Dan hari ini kita melakukan peperangan yang melebihi daripada perang Badar, melebihi perang Uhud, melebihi perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan pun terjadi pada bulan Ramadan. Maka mungkinkah kita memenangkan peperangan itu kalau kita malas-malas? Datang ke kantor, terlambat, balik, minggat. Alasan ngapa balik cepat? Puasa. Ngapa terlambat? Puasa. Puasa dijadikan kambing hitam. Mungkinkah kita akan memenangkan peperangan untuk menggapai target-target kita yang luar biasa kalau kita jadikan puasa ini sebagai alasan untuk bermalas-malas? Justru sebaliknya, mestinya kinerja di bulan puasa ini meningkat karena tidak lagi diganggu oleh sarapan pagi Pak, tidak diganggu siang makan siang, tidak diganggu udut, paham Pak? Udut orang ya. Tidak diganggu lagi sore-sore untuk ke kantin. Meskinya waktu bekerjanya juga lebih lama karena sudah banyak hal-hal yang harus kita tinggalkan aktivitas makan. Tapi justru di Indonesia sebaliknya, banyak investor yang menarik modal dari bulan Ramadan karena kinerja menurun. Mendekati Ramadan permintaan naik. Apa biasanya dekat Lebaran itu Pak? THR. Sementara target-target kita tidak tercapai karena malas alasan Ramadan. Maka itu Bapak Ibu, jadikan Ramadan ini sebagai tempat waktu kita untuk sungguh-sungguh mencapai target dunia, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan suratul Fatihah. Kiranya BPJS ini menjadi ladang ibadah untuk Bapak Ibu semua dengan niat bekerja dengan ikhlas, tulus, ikhlas, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli, jujur. Diniatkan untuk bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nabi mengatakan, khairan nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Semoga ini juga menjadi ladang pahala kita semua. Ala haziniyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bulan penuh ampunan sebelum kita berbuka puasa, dan menjelang berbuka puasa adalah saat doa diijabah oleh Allah. Bapak Ibu, silahkan doakan orang tuanya masing-masing. Mungkin ada di antara orang tuamu yang sudah dipanggil oleh Allah. Semasa hidup mungkin kita belum sempat membahagiakan mereka, padahal mereka berkorban segalanya untuk kita. Atau mungkin ada orang tuamu yang masih hidup, tapi mereka sudah mulai sakit-sakitan. Sementara kita jarang menengok mereka. Kita lupa dulu saat kita yang sakit, mereka semalaman tidak bisa tidur mengkhawatirkan kita. Maka hadirkan wajah kedua orang tuamu, bacakan Al-Fatihah, doakan yang sudah meninggal dunia agar dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Minta kepada Allah kiranya orang tua kita dimasukkan rasa bahagia di hari tuanya. Doakan juga anak keturunan kita. Bapak-bapak mungkin ada di antara anakku yang sudah dewasa, tapi juga belum sholat. Al-Haziniyat, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita berdoa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa ala rizkika abtarna birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.